Kalian tentu familiar dengan sosok Bonge, Roy, Kurma, dan JJ, ya kan? Slebeu. Fenomena Citayam Fashion Week saat ini memang lagi hangat diperbincangkan. Bahkan sudah banyak ditiru kota lain. Lihat aja nih. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga menuai respons yang kurang baik. Lantas, seperti apakah fakta di balik ajang pameran busana yang satu ini? Buat kalian yang penasaran, yuk langsung saja kita ulas bareng-bareng dalam video berikut ini. Seperti yang lagi ramai dibicarakan, Citayam Fashion Week memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Bukan hanya JJCS, artis sekelas Paula Van Hoven, Zaskia Sungkar, dan Kiki Saputri aja sampai ikutan. Tapi kalian tahu nggak sih asal-usul fenomena yang lagi viral ini? Apalagi Udah berapa lama nih pelukan? dari tadi siang sampai sekarang bang. Belum lepas? Nah, Gimana rasanya, Cek? lebau. Oh gitu? Nah, video yang baru saja kalian nonton adalah jawabannya. CFW berawal dari interview beberapa konten kreator di TikTok. Itu loh yang nanyain harga outfit atau inspirasi gaya nyentrik mereka. Setelah videonya berseliweran di sosmed, fenomena ini pun mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Kalau sebelumnya kita mengenal SCBD dengan Sudirman Central Business District, sekarang udah diplesetin. Jadi, Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Itu karena kebanyakan remaja yang nongkrong di sini berasal dari daerah tersebut. Setelah menelusuri asal mula CFW, kemunculannya ternyata menimbulkan pro dan kontra, seperti yang diungkapkan sejumlah pihak berikut ini. Ketenaran Citayam Fashion Week didukung para konten kreator yang datang untuk membuat berbagai konten. Tren ini bahkan seringkali dibandingkan dengan fashion street yang ada di Korea, Jepang, bahkan hingga Eropa. Selain dihadiri remaja SCBD, CFW turut diramaikan para artis, sosialita, bahkan sampai pejabat pemerintahan. Jadi ya nggak heran kalau influencer yang concern di dunia fashion menilai fenomena ini berdampak positif untuk negeri kita. Mereka menganggapnya sebagai wujud kreativitas anak muda pinggiran. Komentar senada disampaikan Dian Sastrowardoyo. Aktris cantik ini menyebut CFW bisa memunculkan ruang untuk berekspresi yang positif. Ia juga berharap adanya fashion yang mengenakan pakaian nasional, seperti kebaya yang dipadukan dengan boots atau sneakers. Wah, bakalan makin keren gak sih? Tim pro dari tren ini juga melihat adanya perubahan stigma terhadap penelitian yang dilakukan Stanford University. Itu loh yang menyebut Indonesia sebagai negara yang paling malas berjalan kaki. Jadi, Citayam Fashion Week diduga dapat mengubah perspektif tersebut. Media asing asal Cina bahkan turut mengulas fenomena ini melalui artikel yang berjudul Asia Album Catwalk on Zebra Crossing in Jakarta. Wow, CFW udah go internasional tuh. Namun di balik banyaknya dukungan yang muncul, fenomena ini juga punya tim kontra. Mereka menilai CFW justru menciptakan masalah baru, seperti kemacetan dan maraknya parkir liar. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas satu persatu. Pertama, ada kritikan dari anggota DPR RI Rudi Hartono Bangun. Ia menyoroti kegiatan ini lantaran dilakukan di tempat yang menurutnya tidak semestinya. Menurut Rudi, pagelaran CFW melanggar Undang-Undang Pemuda Nomor 40 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 274 Ayat 1 dan Pasal 275 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Politisi Partai Nasdem ini juga menyarankan Pemprov DKI agar menyediakan sarana-prasarana yang tepat dan mengambil tindakan tegas atas banyaknya pelanggaran yang terjadi. Setali tiga uang dengan Rudi, pengamat tata kota juga menilai pemerintah perlu menyiapkan lebih banyak ruang agar kreativitas yang muncul tetap bisa dituangkan dengan tertib. Selanjutnya ada tanggapan dari salah seorang warga yang bermukim di sekitar lokasi Citayam Fashion Week, seperti yang terlihat di unggahan akun Instagram @terangmedia. Saking ramainya nih ya, jalanan yang hanya bisa dilalui 1-2 sepeda motor, pria ini pun dalam posisi melawan arus, tampak menyuarakan protes di tengah-tengah kerumunan.
Tolong dikasih jalan. Kasihan warga sini. Jadi korban. Video ini pun mendapat beragam respon dari warganet. Kalau menurut @Nanang Basri, topak, Anda pemberani dan tegas. @Harry Prime menyarankan kalau acara gituan cocoknya pas Car Free Day. Intinya tidak merugikan pengguna jalan yang lain. Ada juga nih komentar dari @Wisnupratama13 yang menyebut kalau CFW dibubarin aja. Kalau kamu? Nah, isu pembubaran ajang pameran busana ini memang mulai beredar di jagat maya, seperti yang dimuat dalam artikel berikut ini. Video yang diposting @instajulit juga memperlihatkan petugas yang sedang mengumumkan kalau zebra cross bukan untuk fashion show. Akun ini menambahkan keterangan kalau CFW akhirnya ditutup sesuai harapan warganet. @Yulia Reviski pun langsung berkomentar kalau selesai deh main artis-artisan. Kalau menurut Nuke Wijaya, syukurlah kalau udah ditutup karena semua kegiatan ada tempatnya sendiri-sendiri. Ngomongin tentang CFW rasanya kurang afdol jika tidak membahas sejumlah drama yang terjadi, termasuk marah-marahnya JJ saat dikerumuni banyak orang. Video ini pun sontak mengejutkan warganet. Beberapa di antara mereka bahkan mengklaim kalau itu adalah gejala star syndrome. Tapi lihat deh beberapa artikel terbaru berikut ini. Ia malah terlihat jalan sendiri, terus orang-orang udah kayak nggak peduli dengan sosok yang mirip Fuji ini. Tapi JJ baru-baru ini udah klarifikasi loh. Katanya dia nggak bermaksud kayak gitu, dan adegan marah-marah disebut demi keperluan konten promosi film. Kabar terbaru juga datang dari Bonge. Melansir dari laman FIFA, ia harus mengembalikan uang endorsement lantaran akun Instagramnya hilang dijahili warganet. Padahal uang itu sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau menurut @afdol170792, mau seberapa benci dan gak suka, jangan sekali-kali mencoba menutup rezeki orang lain. Karena kamu gak pernah tahu hasil yang didapat untuk keperluan apa. Barangkali dia ingin membahagiakan orang tua. Toh semua ketetapan ini dari yang kuasa datangnya. Dia bisa dikenal, di-endorse dan sebagainya, itu mutlak sudah takdir dan rezekinya. Bukan fansnya, tapi respek sesama manusia. Oh iya, netizen juga pernah dikejutkan dengan Baim Wong yang ingin mendaftarkan CFW ke Haki. Pernyataan itu pun langsung menuai protes dari sejumlah pihak, mulai dari Ernest Prakasa, Ahmad Saroni, hingga Ridwan Kamil. Tapi berdasarkan penelusuran tim jejak populer, Baim saat ini telah resmi mencabut pendaftaran tersebut. Video yang diunggah akun Instagram @instanyinyir juga sukses menyedot perhatian warganet. Lihat deh, ada emak-emak yang dengan percaya dirinya nyebrang di zebra cross kawasan CFW. Ada lawan gak nih? Sayangnya beberapa netizen justru memberikan komentar bernada negatif. Jadi gimana? Kalian termasuk tim yang pro atau kontra dengan fenomena Citayam Fashion Week? Balas di komen ya.